Sangat sedih, sangat putus asa, sehingga Neng Asi ini nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari jembatan cincin tersebut. Welcome back to my channel, Rian Prindan Official. Apa kabar kalian semua? Gue doain kalian semua sehat-sehat aja, gimana pun kalian berada. Kok gimana pun sih? Dimanapun kalian berada. Oke, di konten gue kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang agak berbeda nih. Gue pengen mengangkat satu kisah yang berbau mistis tapi mengandung nilai sejarah yang gue kira menarik untuk kita bahas. Jangan kemana-mana guys, tetap stay tune di channel gue. Ya, kali ini gue pengen ngebahas tentang jembatan yang dibangun pada zaman kolonial oleh perusahaan kereta api milik Belanda, yaitu Stadsspoorwegen atau PTSS. Fungsi dari jembatan ini digunakan sebagai jalur kereta api yang mengangkut hasil perkebunan, terutama hasil dari perkebunan karet. Rel kereta api ini dibangun pada tahun 1918 dan mulai aktif tahun 1921. Terletak di daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, namanya adalah Jembatan Cincin. Jembatan ini mempunyai 11 tiang penyangga dan 10 lekukan. Tujuan jembatan ini dibangun yaitu sebagai penghubung dari daerah Ranca Ekek ke daerah Jatinangor, yang kurang lebih panjang jalurnya 5,25 km. Namun tidak berhenti sampai di situ, pihak Belanda berencana untuk menambah jalur kereta ini hingga Tanjung Sari sampai ke Citali dengan panjang jalur 11,5 km yang tujuannya untuk mendistribusikan hasil panen karet dan sebagai akomodasi para warga dan pekerja pada zaman kolonial itu. Namun, atas berbagai pertimbangan yang sekiranya pada saat itu apabila dipaksakan proses lanjutan pembangunan jalur relnya, diprediksi akan memakan banyak korban jiwa dari para pekerja dan keterbatasan dana juga, pemerintah kolonial di saat itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk membangun rel lanjutan tersebut. Karena terus terang biayanya cukup tinggi dan lebih banyak hal negatifnya daripada keuntungannya. Sehingga yang beroperasi pada tahun 1921 hanya stasiun yang dimulai dari stasiun Ranca Ekek, halte Jatinangor, dan sampai stasiun Tanjung Sari saja. Tidak hanya itu, jembatan cincin Jatinangor pun menyimpan berbagai macam cerita kelam, dari rencana pembangunannya hingga proses pengerjaan dan desas-desus cerita dari warga sekitar yang menjadi saksi hidup di zaman kolonial tersebut. Jembatan ini tepatnya terletak di desa Cikuda dan menjadi jembatan penghubung ke kampus Unpad Jatinangor, sehingga selain untuk warga, para mahasiswa yang tinggal di rumah kos di daerah Cikuda dan Cisaladah menggunakan jalur ini sebagai jalur pintas untuk ke kampus. Menurut beberapa mahasiswa dan warga sekitar, sering juga dijumpai berbagai macam penampakan makhluk astral pada saat menjelang maghrib dan malam hari di area sekitar maupun ketika warga melintasi jembatan ini. Ditambah lagi dengan adanya makam keramat yang berada tepat di bawah jembatan cincin ini guys, yang lebih dikenal dengan makam Mbah Jambrong. Makam Mbah Jambrong sendiri dikenal lebih dulu ada sebelum jembatan cincin ini dibangun. Mbah Jambrong sendiri ini dipercaya oleh warga sebagai salah satu tokoh ulama atau ibaratnya tokoh agama pada saat itu. Jadi makam ini benar-benar dan salah satu juga yang dikeramatkan, bukan salah satu, memang satu-satunya makam yang berada di lokasi ini yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Selain dari makam keramat, kali ini gue juga pengen mencoba mengulas tentang beberapa gangguan astral yang sempat viral di jembatan cincin tersebut. Salah satunya yang terkenal itu adalah cerita tentang Neng Asi. Neng Asi ini sendiri dikenal sebagai wanita yang hidup di saat, ya kurang lebih di zaman kolonial Belanda lah ya. Di saat itu Neng Asi menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Kang Darman, yang pada akhirnya Neng Asi ini diketahui hamil. Ketika Neng Asi itu meminta pertanggungjawaban Kang Darman, Neng Asi tidak bisa lagi menemukan keberadaan Kang Darman karena suatu dan lain hal. Akhirnya Neng Asi ini lalu menjadi sangat sedih, sangat putus asa, sehingga Neng Asi ini nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari jembatan cincin tersebut.
sehingga menyebabkan Neng Asih ini meninggal dan bayi yang dikandungnya pun ikut meninggal. Itu adalah salah satu contoh cerita yang sempat viral di kalangan warga sekitar maupun di kalangan mahasiswa-mahasiswa Unpad pada saat itu. Sosok Neng Asih ini sendiri kemudian berkembang menjadi sebuah cerita yang mana Neng Asih ini sendiri sering menampakkan wujudnya menurut berbagai cerita. Ya, nggak tahu ya, maksudnya memang ada warga yang pernah mengalami atau ini hanya sekedar cerita, tapi menariknya di sini adalah Neng Asih ini sendiri dianggap sering menampakkan wujudnya di atas jembatan cincin ini. Dan sering pula terdengar suara bayi yang menangis sesaat sebelum Neng Asih ini muncul. Jadi bisa dibayangin guys, maksudnya kalian lewat sendiri, misalnya jalan sendirian malam-malam nih lewat jembatan cincin. Kalau terdengar suara bayi menangis yang nggak tahu arahnya dari mana, kemungkinan itu Neng Asihnya bentar lagi akan muncul. Gitulah kira-kira, karena beberapa dari warga dan mahasiswa mengaku ada yang pernah mengalami hal tersebut. Neng Asih sendiri dipercaya kerap menampakkan wujudnya. Nah, ada beberapa versi guys yang gue baca dari literatur. Yang versi pertama, kejadiannya waktu itu seorang mahasiswa yang sedang lewat, ya katakanlah dia mau pulang ke kosannya di Cikuda. Jadi dia dari kampus Unpad Jatinangor, dia melewati jembatan cincin supaya lebih cepat sampai ke kosannya yang berada di daerah Cikuda. Nah, ketika dia berjalan, ketika dia sudah berada di jembatan cincin, dia merasakan seperti kakinya ada yang memegang. Ketika mahasiswa itu melirik, ada seorang perempuan yang melihat, "Mana Kang Darman? Mana Kang Darman?" Sontak mahasiswa itu kaget dong. Kalian bisa bayangin, tiba-tiba kalian jalan, tiba-tiba ada perempuan yang megang kaki kalian gitu, tak gitu. Gimana tuh menurut kalian? Bisa bayangin dong. Kalau gue mungkin gue nggak akan jawab. Gue udah tutup mata dan gue lari, atau enggak gue mungkin pingsan. Opsinya cuma dua itu. Nah, ada versi yang berikutnya, warga ya. Ini warga yang ketika dia lewat, dulu jembatan cincin itu penerangannya nggak sebagus sekarang. Sekarang itu udah ada lampu jalan lah istilahnya, biar nggak terlalu gelap. Dan juga mungkin karena pertimbangan keselamatan ya, karena gelap banget gitu loh. Nah, ketika waktu itu seorang warga yang melintas, tiba-tiba di tengah itu samar-samar dan makin jelas kelihatan dia melihat sosok perempuan yang berdiri di tengah jalan di jembatan cincin tersebut. Sontak dia menanyakan, "Kenapa?" Nah, lalu si perempuan itu menanyakan, "Mana suami saya? Mana suami saya?" Dan kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? Si warga itu bilang, "Suami siapa? Saya nggak tahu." Apa yang dia lakukan setelah itu? Yang dia lakukan setelah itu, si perempuan ini, dia langsung lari lompat terjun ke bawah jembatan itu, yang diiringi oleh ketawa cekikikan. Kebayang dong jadi warga itu kayak gimana. Nah, itulah beberapa wujud dari penampakan Neng Asih yang sempat viral di cerita jembatan Jatinangor ini, jembatan cincin ini guys. Bahkan menurut versi ekstrim berikutnya, sempat ada beberapa, ya gue nggak tahu ya apakah dia mahasiswa atau warga sekitar atau warga di luar Jatinangor yang mencoba untuk uji nyali di jembatan cincin ini. Tapi mereka beneran bisa lihat gitu loh. Maksudnya mereka memang ya kategorikanlah anak indigo. Mereka menggambarkan bahwa sebenarnya Neng Asih ini memang tidak pernah kemana-mana. Dia memang sering menunggu atau maksudnya menjaili orang yang lewat. Yang digambarkan posisi Neng Asih ini sendiri dalam posisi terbalik di bawah jembatan. Kebayang nggak guys? Gue ngebayangin aja udah nggak sanggup. Jujur gue penakut, tapi gue suka misteri. Itulah gue. Selain Neng Asih, warga dan mahasiswa yang tinggal di sekitar jembatan cincin kerap juga melihat penampakan seperti kayak tinggi besar bermata merah yang lebih dikenal dengan genderuwo atau Mr. Poci aka pocong yang juga berkeliaran di sekitar jembatan cincin. Itu juga menurut gua yang menambah
di luar sejarah jembatan cincin ini, mungkin karena dia terbengkalai, itu juga yang ngebangun aura negatif yang berada di sekitar jembatan cincin tersebut. Terlebih lagi, di bawahnya ini ada makam warga dan ada makam keramat Bajamrong. Namun hal ini menjadi perdebatan baik dengan warga asli maupun mahasiswa atau warga yang juga pernah mengalami kejadian yang negatif di tempat ini. Banyak juga warga asli di sekitar jembatan cincin yang beranggapan bahwa selama mereka tinggal di sana, dari mereka lahir sampai mereka besar dan mereka hidup di sana, mereka sekalipun nggak pernah diganggu atau katakanlah apalah hal yang membuat mereka takut. Itu mereka bilang seperti itu. Dan menjadi perdebatan juga buat orang-orang yang pernah merasakan, ya kita memang pernah diganggu. Nah, perdebatan seperti ini yang juga banyak muncul ketika orang membahas jembatan cincin yang berada di Jatinangor ini. Terlepas dari cerita mistisnya guys, banyak kontroversi mengenai cerita-cerita yang berada di jembatan cincin ini. Ada beberapa warga yang selama hidupnya, dan mereka ini warga asli di Jatinangor ini, mereka juga berasumsi bahwa selama kita hidup di sini, selama kita melewati jembatan ini, kita nggak pernah kok ketemu hal yang aneh-aneh. Oke, nggak ada masalah untuk hal itu. Ada juga yang memang seperti gue ceritain tadi, entah itu mahasiswa atau warga melintas, tapi mereka diganggu. Ya sebenarnya balik lagi ke perspektif masing-masing, karena juga sebenarnya kita nggak pernah dan kita nggak tahu, ya kita memang suka nggak suka memang hidup berdampingan dengan mereka, gitu loh maksud gue. Jadi tergantung kita bagaimana menyikapinya, gitu. Apabila lu lewat sana, lu berpikir hal negatif, ya kemungkinan lu ketemu hal yang negatif di sana itu bisa jadi. Tapi ketika lu lihat sana, lu berpikir yang baik-baik aja, yang indah-indah aja, yang nyaman-nyaman aja, mungkin lu akan tenang-tenang aja ngelewatin jembatan itu. Semoga cerita gua kali ini bisa menghibur kalian dan bermanfaat buat kalian. Mungkin dari sedikit sejarah tadi yang gue ceritakan, maupun dari segi misteri dan mistis. Nah, buat kalian mungkin mahasiswa Jatinangor banyak ya, mahasiswa Unpad lebih tepatnya, yang kalian mungkin pernah atau sering tiap harinya lewat jembatan ini, mungkin kalian boleh berbagi cerita kalian di komen di bawah, atau mungkin ada masukan buat gua. Dan warga-warga Jatinangor juga yang memang pernah punya pengalaman tersendiri di jembatan ini, mangga silahkan juga komen di bawah. Oke guys, itu tadi sepenggal sejarah dan berbagai cerita mistis yang berada di jembatan cincin Jatinangor yang kali ini bisa gue share ke kalian. Like dan komen apapun yang kalian pengen tulis tentang jembatan cincin, atau kalian pengen kritik gue, silahkan. Itu bagus banget buat gue. Buat kalian yang terhibur dengan video gue kali ini, gue ngucapin terima kasih. Dan kalau kalian nggak keberatan, seperti biasa, subscribe, like, supaya kalian ketemu lagi dengan konten-konten gue berikutnya, dan itu nambah semangat gue buat bikin konten berikutnya. So, stay safe you all. Good night.